Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa mencurahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Di kesempatan siang hari ini kita masih diberikan umur yang panjang, kesehatan dan kemudahan untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah. Jamaah yang dirahmati Allah, di antara bahan celaan orientalis dan orang-orang munafik terhadap pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah praktek poligami yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang terkadang menjadi syubhat. Inilah terkadang yang menjadi celaan, bahkan kemudian serangan orang-orang kafir terhadap pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal para jamaah dirahmati Allah, kalau kita baca sejarah, bahkan sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, praktek poligami adalah hal yang lumrah dan sesuatu hal yang terjadi dan menjadi adat kebiasaan masyarakat pada zamannya. Lalu kemudian Islam datang, justru melindungi kaum wanita, tidak menghapus poligami, tapi kemudian membatasi. Oleh karena itu di dalam salah satu ayat di dalam surat An-Nisa ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Dan nikahilah wanita-wanita yang kalian senangi, 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, dan apabila kalian khawatir tidak bisa berbuat adil, fawahidah, maka nikahilah cukup satu wanita. Ayat ini para jamaah dirahmati Allah memberikan pelajaran penting terkait dengan praktek poligami yang banyak dilakukan pada saat itu, di mana mereka tidak memiliki batasan. Sehingga di dalam syariat Islam dibatasilah seorang laki-laki boleh berpoligami hanya dengan 4 wanita. Lalu kemudian pertanyaannya, kenapa Nabi SAW menikah lebih daripada? Ini adalah ketentuan syariat yang telah dijelaskan dan merupakan khasaisun Nabi SAW, kekhususan bagi Nabi SAW. Ini hal yang paling penting diketahui dan dipahami oleh kita kaum muslimin, agar kita tidak turut larut menuduh Nabi SAW sebagaimana tuduhan orientalis dan orang-orang munafik terhadap perilaku Nabi SAW. Yang kedua para jamaah dirahmati Allah, selain poligami itu adalah termasuk praktek yang sudah terjadi sebelum Nabi SAW diutus menjadi Rasul. Yang kedua, ada fakta menarik bahwa Nabi SAW menikah dengan Khadijah
Sampai Khadijah wafat, itu Nabi menikah 25 tahun membina rumah tangga dengan Khadijah, dan Nabi tidak berpoligami. Nabi tidak menikah dengan wanita lain sampai Khadijah wafat. Artinya apa? Selama 25 tahun Nabi membina rumah tangga dengan Khadijah, Nabi tidak berpoligami. Yang ketiga, para jamaah dirahmati Allah, istri-istri Nabi yang dinikahi oleh Rasulullah SAW mayoritasnya adalah janda semuanya, kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Kalau memang tuduhan orientalis menganggap Nabi ini gila perempuan, tentulah Nabi SAW akan memilih wanita-wanita yang masih gadis, tidak menikahi wanita-wanita yang sudah janda. Inilah fakta yang terjadi pada diri Nabi SAW. Lalu apa hikmahnya Nabi SAW menikah dengan banyak kaum wanita? Para ulama telah menjelaskan dibalik daripada hikmah pernikahan Nabi SAW. Dan inilah pentingnya kita membaca sirah para jamaah dirahmati Allah, agar kita tidak termakan oleh tuduhan orang-orang munafik terhadap kesucian pribadi Rasulullah SAW. Yang pertama, para jamaah dirahmati Allah, Rasulullah itu menikah, salah satunya hikmahnya adalah hikmah dalam pengajaran. Ada banyak hal-hal terkait dengan fikun nisa, dengan fikih wanita yang Nabi tidak bisa menjelaskan secara mendetail. Kenapa? Karena ada rasa malu dan rasa risih. Dan ini pernah terjadi ketika ada wanita Ansor bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana cara kami mengetahui berhentinya haid? Bagaimana kami bisa mengetahui kalau haid kami ini sudah berhenti?" Nabi menjelaskan, kata Nabi, "Ambillah kapas, lalu kemudian lihatlah di kapas tersebut." Si wanita ini nggak ngerti juga. Akhirnya apa? Muncullah Aisyah. Aisyah mempraktekkan langsung di hadapan si wanita tersebut. Aisyah mengambil kapas, lalu kemudian memasukkan ke dalam maluannya, lalu kemudian ditunjukkan, "Seperti inilah. Kalau terlihat di dalam kapasnya ini masih ada bercak, berarti itu masih haid. Kalau sudah bersih, berarti engkau sudah bersih." Begitulah Nabi SAW memanfaatkan istrinya untuk memberikan pengajaran kepada umat ini, terutama hal-hal yang Nabi tidak bisa menjelaskan secara mendetail, dan itu dijelaskan oleh istri Nabi, Aisyah radhiyallahu anha. Demikian pula para jamaah dirahmati Allah, kita dapati tentang bagaimana praktek mandi janabah. Itu diantara praktek mandi janabah yang lengkap diriwayatkan oleh Aisyah dan juga Maimunah, yang tidak lain adalah istri Nabi, yang dia menyaksikan sendiri tentang bagaimana Nabi SAW mencuci tangan, lalu kemudian membasuh kemaluan, lalu kemudian beliau berwudu, lalu kemudian menyela-nyela kepala, sampai kemudian beliau membasuh seluruh tubuhnya. Itu semua dijelaskan oleh istri Nabi. Dan kita bisa mengambil istifadah dan manfaat dari hukum syariat dengan menikahnya Nabi SAW. Dan kita tahu para jamaah dirahmati Allah, di antara istri Nabi itu ada seorang perawi hadis yang banyak meriwayatkan hadis, Aisyah radhiyallahu anha. 2000 hadis lebih diriwayatkan oleh Aisyah. Bahkan para tabi'in banyak yang datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Inilah salah satu hikmah dan keberkahan pernikahan Nabi SAW. Salah satunya dengan Aisyah radhiyallahu anha, mengajarkan banyak hal terkait dengan agama. Yang kedua, para jamaah dirahmati Allah, di antara hikmah pernikahan Nabi SAW adalah hikmah dalam penetapan hukum syariat. Ini terjadi dalam pernikahan Nabi dengan Zainab binti Jahsy. Itu bukan terjadi dengan sendirinya. Bahkan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana proses pernikahan Nabi dengan Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy ini, para jamaah dirahmati Allah, menikah dengan Zaid bin Haritsah. Siapa Zaid bin Haritsah? Zaid bin Haritsah ini adalah seorang budak yang pernah diangkat menjadi anak oleh Nabi SAW. Anak angkat. Dan tradisi jahiliyah yang berkembang pada saat itu adalah bahwa anak angkat itu seperti anak sendiri. Bahkan dahulu orang memanggil Zaid dengan panggilan Zaid bin Muhammad. Lalu kemudian Islam membatalkan yang disebut dengan ibtalut tabani, membatalkan anak angkat, sehingga tidak boleh seorang anak yang diangkat itu dinisbatkan kepada bapak angkatnya. Yang kedua, para jamaah dirahmati Allah, yang berlaku pada saat itu, seorang ayah angkat tidak boleh menikahi mantan istri anak angkatnya. Inilah yang kemudian terjadi pada Zainab binti Jahsy, di mana Zainab binti Jahsy menikah dengan Zaid bin Haritsah, lalu kemudian bercerai. Lalu kemudian Nabi SAW menikahi Zainab binti Jahsy atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa lihat nanti di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-37.
di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan langsung kepada Nabi SAW, bahkan dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy. Ini menunjukkan para jamaah dirahmati Allah, pernikahan Nabi SAW dengan Zainab ini mengandung unsur syariat, pengenalan syariat, membatalkan di antara tradisi Arab jahiliyah yang berlaku pada saat itu bahwa seseorang tidak boleh menikahi mantan istri anak angkatnya. Sehingga dengan cara Nabi SAW menikah dengan Zainab binti Jahsy, maka tradisi yang bertentangan dengan syariat itu secara langsung batal dengan pernikahan Nabi SAW dengan Zainab binti Jahsy. Inilah para jamaah dirahmati Allah, salah satu di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi menikah dengan banyak wanita. Yang ketiga para jamaah dirahmati Allah, pernikahan Nabi dengan beberapa wanita itu mengandung hikmah dari sisi sosial. Pertama, bagaimana Nabi SAW menghargai seorang sahabat yang mulia, teman dekatnya. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Nikahnya Nabi dengan Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq, nikahnya Nabi SAW dengan Hafsah binti Umar bin Khattab adalah tidak lain adalah salah satu bentuk penghargaan Nabi SAW kepada sahabatnya yang mulia. Kenapa? Para sahabat itu pengen memiliki hubungan persaudaraan. Makanya para jamaah dirahmati Allah, 4 khalifah, 4 khulafaur rasyidin, keempatnya memiliki hubungan dengan Nabi SAW, baik hubungan sebagai besan maupun sebagai menantu. Abu Bakar As-Siddiq hubungannya adalah besan dengan Nabi karena anaknya Aisyah menikah dengan Nabi SAW. Umar bin Khattab khalifah yang kedua, Amirul Mukminin yang kedua, anaknya putrinya Hafsah binti Umar menikah dengan Nabi SAW. Yang ketiga Utsman bin Affan menikah dengan 2 putri Nabi. Makanya Utsman bin Affan diberi gelar Dzunurain, orang yang memiliki 2 cahaya, karena 2 putri Nabi dalam waktu yang tidak bersamaan dinikahi, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib memiliki hubungan selain sebagai sepupu juga adalah sebagai menantu Nabi karena menikah dengan Fatimah. Inilah salah satu bentuk penghargaan Nabi dengan para sahabat, memiliki hubungan kedekatan melalui pernikahan. Demikian pula para jamaah dirahmati Allah, dari sisi sosial Nabi pernah menikah, salah satunya adalah Ummu Salamah. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk Nabi penghargaan terhadap Ummu Salamah, menolong Nabi SAW. Pada saat itu Ummu Salamah ditinggalkan oleh suami, dia punya anak, maka Nabi menanggungnya karena Nabi memiliki keutamaan. Di antara keutamaan Nabi SAW adalah beliau suka menanggung anak yatim, karena Nabi pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, ana wa kafilul yatim fil jannah hakada, aku dengan orang yang menyantuni anak yatim di surga seperti ini, antara jari tengah dengan jari telunjuk, begitu sangat dekatnya. Dan Nabi mencontohkan bagaimana mempraktekkan menyantuni anak yatim, salah satunya adalah menikahi Ummu Salamah pada saat itu. Inilah aspek sosial yang terjadi pada saat itu. Yang keempat para jamaah dirahmati Allah, di antara hikmah Nabi SAW menikah itu dilihat dari sisi politik. Ada beberapa pernikahan Nabi yang memiliki unsur politik dan dakwah yang sangat berpengaruh terhadap dakwah Islam pada saat itu. Di antaranya adalah pernikahan Nabi dengan seorang wanita, anak dari pemimpin Bani Mustalik, yaitu Juwairiyah bin Al-Haris bin Abi Dirah. Juwairiyah ini para jamaah dirahmati Allah, nama aslinya adalah Barah, lalu kemudian diganti oleh Nabi SAW. Juwairiyah adalah anak seorang pemimpin Bani Mustalik, salah satu suku yang pernah memerangi Nabi dan pernah bersekutu dengan orang kafir Quraisy dalam perang Uhud. Itu ketika mereka kalah perang, tertawanlah hampir ratusan orang, termasuk salah satunya adalah putri dari pemimpin Bani Mustalik, yaitu Juwairiyah. Lalu kemudian ketika dibagi-bagikan hasil rampasan perang itu, maka mereka menjadi budak. Juwairiyah ini menjadi budak Sabit bin Qais. Lalu kemudian Sabit bin Qais menawarkan kepada Juwairiyah, kalau kamu ingin bebas silakan kau tebus. Pada saat itu Juwairiyah tidak bisa menebus karena kekurangan hartanya. Dia datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bisakah engkau menebus? Tapi Nabi menjanjikan, kalau aku tebus kau akan kunikahkan dengan syarat kau masuk Islam. Dia setuju. Apa yang terjadi pada jamaah dirahmati Allah? Setelah Nabi SAW menikahi putri dari pemimpin Bani Mustalik ini, ketika Nabi SAW menikahi Juwairiyah, apa yang terjadi? Kaum muslimin yang tadi memperbudak
menawan hampir sekitar 100 orang, melihat Nabi menikah dengan Juwairiyah, putri dari pemimpin Bani Mustalik. Mereka membebaskan hampir 100-an orang. Apa kata para sahabat? Bagaimana bisa kita menawan dan memperbudak besan dan iparnya Nabi SAW? Akhirnya mereka dibebaskan. Ini hikmah daripada pernikahan Nabi terhadap Bani Mustalik. Demikian pula ketika Nabi SAW menikah dengan Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Siapa Sofiyah ini? Sofiyah ini para jamaah dirahmati Allah adalah seorang putri dari pemimpin Yahudi yang bernama Huyai bin Akhtab. Dinikahi oleh Nabi SAW dan dia masuk Islam. Dan Nabi banyak mengambil manfaat, terutama terkait dengan kisah-kisah kaum Yahudi Bani Israel. Bahkan Sofiyah pernah menceritakan kepada Nabi SAW, dahulu ketika engkau datang ke Madinah ya Rasulullah, aku pernah melihat ayahku dan pamanku. Baru saja ayahku menemui engkau, melihat engkau kedatangan engkau. Lalu kemudian pamanku datang bertanya, bagaimana, apakah engkau telah melihat orang ini? Betul, saya sudah melihat. Bagaimana pendapatmu? Iya, dia seorang nabi, tapi sekalipun aku tidak akan pernah beriman kepadanya. Artinya apa? Sofiyah menyaksikan sendiri dan melihat sendiri persaksian ayahnya Huyai bin Akhtab bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi dan rasul, dengan ciri-ciri yang terdapat pada dirinya yang telah dijelaskan di dalam kitab Taurat. Tapi dia berjanji tidak akan beriman kepada Rasul Nabi Muhammad. Kenapa? Karena bagi dia mengimani Nabi selain Bani Israel itu adalah merupakan perbuatan tercela, sehingga dia tidak mau beriman kepada Nabi yang bukan dari kalangan Bani Israel. Inilah para jamaah dirahmati Allah, di antara hikmah bahwa setiap pernikahan Nabi SAW mengandung hikmah dan pelajaran yang sangat mendalam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Istri-istri Nabi setelah dinikahkan oleh Nabi SAW adalah menjadi wanita yang haram dinikahi oleh para sahabat sampai dengan akhir kehidupannya. Pertama, karena istri Nabi di dunia akan menjadi istri Nabi di akhirat di surga. Yang kedua, istri Nabi tidak boleh dinikahi karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-53, di akhir ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada inna dzalikum kana indallahi azim. Dan janganlah kalian menikahi istri-istrinya Nabi SAW setelah wafatnya Nabi selama-lamanya. Inna dzalikum kana indallahi azim, karena yang demikian itu di sisi Allah termasuk dosa besar. Maka ayat ini menunjukkan bahwa istri Nabi tidak boleh dinikahi. Makanya istri Nabi diberi gelar Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Maka tidak layak orang beriman menikahi ibunya sendiri. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.